Selanjutnya saya akan menjelaskan materi algoritma prioritas dari sistem operasi. Algoritma prioritas ini tadi sedikit memiliki persamaan dalam pekerjaannya dengan SCF preemptif. Akan tetapi algoritma prioritas ini memiliki size yang membedakannya dengan SCF preemptif. Size ini memiliki pengaruh juga dalam mengerjakan ataupun dalam proses mengerjakan algoritma prioritas ini, yang mana size yang paling besar maka dia yang kerja duluan. Kita lihat proses dalam mengerjakan algoritma prioritas. Yang pertama kita lihat P1. P1 datang duluan karena arrival time-nya itu 0 dengan burst time-nya 6, size 200 KB. P1 datang duluan karena waktunya memiliki 0 detik sehingga dia kerja duluan. Selanjutnya kita lihat P2. P2 masuk ketika P1 kerja di detik pertama, P2 masuk. P2 masuk karena arrival time dari P2 ini 1, jadi P1 berhenti bekerja di detik pertama, sehingga burst time dari P1 ini dikurangi 1 menjadi 5. Kita lihat proses selanjutnya P3. P3 masuk di detik kedua, yaitu ketika P2 kerja di detik pertama juga, P2 berhenti. P2 berhenti karena arrival time dari P3 ini 2, jadi P2 juga berhenti di detik pertama, sehingga burst time dari P2 ini dikurangi 1 menjadi 2. Selanjutnya kita lihat P4. P4 masuk ketika P3 juga kerja di detik kedua. Karena arrival time dari P4 ini yaitu 3, jadi ketika P3 kerja di detik kedua, maka P4 masuk dan P3 berhenti, sehingga size dari P3 ini dikurangi 1 menjadi 7. Selanjutnya kita lihat P1, P2, P3 dengan P5. Size yang paling besar di sini yaitu adalah P3, jadi kita kerja P3. Kerja P3. Ya, baik, kembali lagi tadi kita tulis 1 di sini karena P2 tadi masuk di proses ke-1, yaitu ketika P1 kerja di detik pertama langsung P2 masuk, sehingga kita tulis di sini 1. Begitu juga dengan P3 tadi, bahwa P3 masuk di proses yang kedua, yaitu ketika P2 juga kerja di detik pertama, P3 masuk. Begitu juga dengan P4 tadi, ketika P3 masuk di detik kedua, P4 masuk, sehingga P4 kerja di proses yang ketiga. Selanjutnya P3 tadi kita isi nilai 5 di sini karena burst time dari P4 ini 2, atau waktu kerja dari P4 adalah 2, maka kita jumlahkan 3 ditambah 2, 5. Selanjutnya kita lihat P1, P2, P5 dengan P6. Size yang paling besar di sini yaitu adalah P2, jadi kita kerja P2 duluan. Kita kerja P2 dengan nilai di sini 12. Di sini 12 karena kita lihat burst time dari P3 tadi yaitu 8, tetapi sudah dikurangi 1 sehingga menjadi 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Selanjutnya kita lihat P1, P5, P6 dengan P7. Karena size dari P1 lebih besar, maka P1 kerja duluan. Kita tulis 14 di sini karena burst time dari P2 tadi 3, tetapi sudah dikurangi 1 sehingga 12 ditambah 2 sama dengan 14. Setelah P1 kita lihat P5, P6 dengan P7. Karena size dari P5 lebih besar, maka P5 kerja duluan. Kita lihat
Di sini 19 dikarenakan size dari P1 tadi 6, tetapi sudah dikurangi 1 sehingga sisa 5. Kita jumlahkan 14 tambah 5 sama dengan 19. Selanjutnya kita lihat di setelah P5 kita lihat P6, P7, P8. Karena size dari P8 lebih besar, maka P8 kerja duluan. Di sini 24 karena first time dari P5 tadi 5, sehingga 19 ditambah 5 sama dengan 24. Selanjutnya kita lihat P7, P6, P7 dengan P9. Kita lihat bahwa size dari P7 lebih besar, maka kita kerja P7 duluan. Di sini 31 karena burst time dari P8 tadi 7, sehingga 24 ditambah 7 sama dengan 31. Selanjutnya kita lihat P6, P9 dengan P10. P6, P9 dengan P10 memiliki size yang sama, yaitu 100 kb. Akan tetapi arrival time dari P6 tadi yaitu 6, jadi P6 datang duluan, dia yang dikerjakan, jadi kita kerjakan P6 duluan. Kita lihat burst time dari P6 yaitu P apa tadi, kita lihat burst time dari P7 yaitu 31 ditambah 4. Karena burst time dari P7 4, maka kita jumlahkan 31 ditambah 4 sama dengan 35. Kita lihat P9 dengan P10. Karena P9 dengan P10 juga memiliki size yang sama, dengan burst time dari P9 juga lebih kecil dari P10, juga arrival time dari P9 duluan P10, jadi P9 kerja duluan. Kita tulis di sini P9. Kita lihat burst time dari P6 tadi yaitu 1, 35 tambah 1 sama dengan 36. Jadi kita lihat yang terakhir adalah P10. P10 dengan kita lihat size dari P9 tadi yaitu 2, 36 tambah 2, 38. Dan yang terakhir kita lihat burst time dari P10 yaitu 3, maka 38 tambah 3 sama dengan 41. Selanjutnya kita lihat proses ataupun kita menghitung waktu rata-rata dalam algoritma prioritas ini. Kita ambil proses dari P1 ini, kita ambil proses dari P1 sampai dengan P10, P2, P1. P1, P2. Oke. Oke, kita ambil proses dari P1 sampai dengan P10, kita tulis di sini Ctrl V. Jadi kita lihat P1 tadi kerja di detik 1, jadi dengan kerja di 14, maka kita tulis di sini 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Selanjutnya kita lihat P2. P2 tadi kerja di 1, maka tulis di sini 1. Kita lihat
Dari seluruh proses ini akan dikurangkan dengan arrival time-nya ini, jadi arrival time dari P2 ini juga adalah 1, maka kita kurangkan dengan 1. Sini 0. Kita lihat P3 tadi terjadi 2 dan arrival time dari P3 juga 2, maka 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Sini tadi 300 kali 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita lihat P4 tadi kerja di 3, ini 4. Kita lihat arrival time dari P4 yaitu 3, maka 3 dikurangi 3 juga sama dengan 0. Kita lihat P5 tadi kerja di 19 dikurangi arrival time dari P5 yaitu 4, jadi di sini 19 dikurang 4 sama dengan 15. Selanjutnya P6 kita lihat P6 tadi kerja di 35, kita tulis 35 dikurangi arrival time dari P6 yaitu 6, 35 dikurangi 6 itu 29. P7 tadi kerja di 31 dengan size nya 7, maka 31 dikurangi dengan 7 sama dengan 24. Selanjutnya kita lihat P8 tadi, P8 kerja di 24 dengan size nya 8, maka 24 dikurangi 8, 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Selanjutnya kita lihat P9 tadi kerja di 36, maka tulis di sini 36 dikurangi P9 tadi arrival time-nya itu 9, maka 36 dikurangi 9 sama dengan 27. Dan yang terakhir P10 yaitu 38 tadi, dan arrival time dari P10 yaitu 10, maka 38 dikurangi 10 sama dengan 28. Langkah terakhir adalah kita menghitung total seluruh dari atas ini sampai dengan dari proses 1 sampai dengan P10. Jadi kita hitung total dari P1 sampai dengan P10, jadi 13 tambah 15, 29, 24, 16, 27, 28. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi 152. Kita bagi dengan 10. Kita bagi dengan 10, atau dari proses ini tadi P1 sampai dengan 10. Kita bagi dengan 10 dan hasilnya adalah
15,2. Jadi ini adalah proses untuk mengerjakan algoritma prioritas dan juga tadi proses mengerjakan SCF preemptif. Sekian dari saya, terima kasih.